Palingnya berapa lama? Minggu lah. Nggak ada mereknya, nggak ada labelnya, nggak ada BPOM-nya. Anak kecil itu aja lihat saya takut. Kita lihat dia kayak monster. Kita kan bahan pemulih pasar ya mas. Pokoknya dari kimia kok mas. Pemakaian krim-krim yang mengandung merkuri itu bisa menyebabkan kanker kulit. Siapa coba yang nggak pengen kulit wajah mulus and glowing? Kaum Hawa pasti ngejar banget tuh ya. Coba hitung, ada berapa banyak skincare yang kamu punya? 1, 2, atau lebih? Ya nggak apa-apa juga, yang penting cek lagi. Beneran aman dan ada izin edarnya nggak tuh? Kalau nggak ada, segera stop pemakaian aja deh. Karena bisa ngebahayain kulit wajah kamu nantinya. Lah, emang bahayanya di mana? Biar paham, tonton Buser Investigasi. Wajahku rusak gara-gara kosmetik palsu. Wajah bersih, mulus, tak berjerawat, pastilah hal yang diidam-idamkan utamanya kaum Hawa. Kecantikan kulit wajah ibarat sebuah investasi bagi sebagian perempuan. Untuk mendapatkannya, jelas tidak bisa instan. Perawatan kecantikan dengan kosmetik bisa dibilang sudah jadi bagian dalam kehidupan wanita. Asal produk kecantikan yang dipilih aman. Karena kalau enggak, bisa fatal akibatnya. Dwi Sulistiowati beberapa tahun lalu mentalnya sempat drop akibat salah ambil keputusan. Kulit wajahnya rusak pasca pemakaian krim kecantikan abal-abal yang ia beli tanpa ada stempel merek maupun izin yang jelas. Kulit wajahnya sempat memerah hingga akhirnya berubah menebal dengan pori-pori membesar bak kulit jeruk, mengakibatkan wajahnya mengalami penuaan dini. Dokter kulit memvonis wajah Dwi terpapar logam berat merkuri yang terkandung dalam krim kecantikan yang pernah dipakainya. Wajah saya rusak ini gara-gara saya pakai krim siang malam. Saya makainya itu pertama itu kelihatannya itu putih lama-lama kencang, lama-lama terus kok rasanya ada pedihnya, pedih panas gitu. Saya coba sampai beli sampai 8 kali. Habis gitu saya lihat tuh nggak ada mereknya, nggak ada labelnya, nggak ada BPOM-nya. Awalnya itu kelihatan halus gitu, halus terus putih kenceng gitu. Terus selama 3 bulan 4 bulanan itu buat ketawa itu sakit, ya sakit soalnya terlalu kencang sekali. Mau keluar aja malu, minder saya itu. Soalnya wajah saya kayak saya kaca kayak kita lihat-lihat kayak monster. Anak kecil itu aja lihat saya takut. Ya bener langsung. Dulu gak habis malu aku mas. Sampai teman sekolah itu kaget. Iki sampean Mbak Dwi biyen ta? Iya lah kok wajahnya kayak ngono. Iya Mbak, aku gara-gara gawe krim siang malam. Kayak gini. Walah Mbak Dwi saknone. Dwi hanya satu dari sekian banyak orang yang pernah merasakan ganasnya kosmetik abal-abal yang berakhir penyesalan. Pertanyaannya, semudah itukah kosmetik abal-abal beredar di pasaran? Sebuah pasar malam kami masuki. Lapak penjual perlengkapan kosmetik menggelitik kami untuk mampir. Bagusan mana Pak? Bapaknya pernah nyoba? Nggak pernah tapi paling lain minyaknya itu banyak. Soalnya cepat reaksinya daripada lebih bagus. Karena lebih cepat ini hasilnya? Iya. Berapa tadi? Bulan 5, 2 biasanya yang malam reaksinya biasanya gatal. Kalau yang malam? Kan kalau yang malam cepat bersihnya kan. Palingnya berapa lama tuh Mbak bisa sampai bersih? 1 minggu lah. 1 minggu? Wih, murah meriah banget cuy. Yang paling mahal cuma 25.000 doang. Dapat 2 krim lagi, krim malam dan krim pagi. Promonya cuma seminggu pemakaian, hasil bisa maksimal. Overklaim banget sih ini, gak ada cap BPOM pula, ngeri abis. Krim kecantikan murah ternyata juga dijual di lapak lain. Fakta penelusuran semalam kami tindak lanjuti, meneropong bagaimana produsen kosmetik yang diduga abal-abal bekerja. Mode detektif kami on-kan saat sebuah tempat masuk intayan kami. Siapa orang yang kami intai? Kalau lihat alur kerja dan propertinya, besar kemungkinan berkaitan dengan produksi kosmetik. Tuh lihat, doi sepertinya lagi ngeracik krim, bubuk putih entah apa itu jenisnya,
dimasukkan dan diaduk rata. Cairan yang nggak tahu juga apa kegunaannya ikut campur ke krim yang sama. Cuma 2 bahan yang dicampurkan, racikan krim selesai tanpa butuh waktu lama. Selanjutnya dikemas menggunakan pot krim satu persatu. Kalau lihat kemasannya, ini sih seperti krim wajah. Biar tahu persisnya, cek langsung yuk mumpung lewat jalur temen. Jadi nggak kebanyakan drama. Ini lagi bikin apa ini, Mbak? Ini lagi bikin krim malamnya, Mas. Oh, krim malam. Kalau krim malam tuh putih ya, Mbak ya? Kalau krim malam memang umumnya putih. Kalau untuk krim siangnya beda lagi warnanya. Ini kayak gini tuh bikin sendiri, Mbak? Iya lah Mas, bikin sendiri, gampang kok. Bahannya kan sudah ada semua, tinggal campur-campurin aja. Kalau untuk takaran kan kita bisa ini Mas, ada timbangan kan. Karena sudah kebiasaan Mas, ya jadi ya awam aja. Pas banget si mbaknya ternyata lagi ngeracik skincare. Bahan utama krimnya katanya sama kayak yang biasa dipakai buat body lotion. Bubuk putih yang kita pertanyakan sebelumnya dicampurin lagi. Apa itu? Nah, ini apa lagi, Mbak? Kalau ini untuk pemutihnya Mas. Pemutih jenis apa nih, Mbak? Waduh, kurang tahu ya Mas. Pokoknya kalau di toko-toko itu aku biasanya bilang pemutih gitu aja sudah tahu semua. Tapi memang harus ada pemutihnya ya, Mbak ya? Iya, namanya juga skincare Mas. Kalau nggak ada pemutihnya mana bisa ada hasil. Tapi memang lazim dipakai biasanya buat skincare. Sudah umum sih untuk skincare-nya itu Mas. Jadi makanya mudah didapat kalau untuk di toko-toko gitu. Oh, ternyata itu bubuk pemutih sop. Aman atau enggaknya belum tahu juga, model kemasannya aja kayak gitu. Tapi yang pasti takarannya mesti ditimbang biar hasilnya konsisten katanya. Selain bubuk pemutih, racikan krim wajah ini juga diberi cairan khusus. Emang itu cairan apa sih? Itu tadi apa, Mbak? Itu tadi untuk bahan pengelupasan ya Mas. Kalau kita pakai itu kan nantinya hasilnya itu lebih maksimal. Kulitnya putih, bersih, terus pori-pori mengecil. Tapi memang harus pakai itu ya, Mbak, cairan itu? Iya, kalau kita nggak pakai untuk itu kan nanti nggak ada hasil Mas. Hasilnya kurang maksimal. Kalau untuk pemutih kan hanya memutihkan aja. Jadi kalau untuk kulit-kulit yang bandel kita harus pakai eksfoliasi. Ternyata itu buat ngelupasin sel-sel kulit mati bro and sis. Tapi ya gitu, agak ngeri ngeliat takarannya yang cuma modal kira-kira. Krim wajah dikemas ke dalam pot seberat 10 gram. Dari mana sih nih orang ngide buat ginian? Dulu aku itu kerja di sales Mas. Nah kebetulan mantan bos saya itu kan dia kan ngeracik skincare. Karena aku kan kerjanya kan di situ kan ya sudah cukup lama Mas. Jadi ya sedikit banyak itu tahu lah. Lagian kan bahan-bahannya kan ya gitu-gitu aja. Jadi daripada ngikut bos terus kan, akhirnya saya bikin usaha sendiri. Kalau sebelumnya bikin krim malam, kini giliran krim pagi yang mau dibuat. Bahan dasarnya sama, pakai krim body lotion. Bubuk pemutih nggak absen ikut nyemplung. Karena pemutih ini termasuk bahan kuncian biar skincare yang dibuatnya punya efek mujarab untuk mencerahkan kulit wajah. Bedanya krim pagi ini takaran pemutihnya agak dibanyakin. Kalau ini takarannya lebih banyak ke pemutihnya Mas. Kenapa, Mbak? Kalau untuk krim malamnya kan kita agak nggak terlalu ini ya, nggak terlalu padat. Jadi untuk playnya di kulit itu bisa masuk. Jadi kalau ini harus lebih banyak ininya soalnya untuk melindungi dari paparan sinar matahari. Nah, kalau yang krim pagi ini tuh nggak pakai cairan ini lagi, Mbak? Oh nggak usah Mas, nggak usah pakai itu. Soalnya kan kalau untuk cairan yang itu kan memang dikhususkan untuk malam hari karena kan untuk eksfoliasi. Kalau kita pakai cairan yang itu untuk pagi hari, itu nanti kulitnya malah jadi merah, gosong akan. Dan ada racikan bahan lain sebagai pembeda dengan krim malam yang juga nggak kalah bikin melongo. Pewarna Mas. Jadi untuk membedakan antara krim pagi sama krim malam. Kalau seperti ini kan biar orang itu kalau kita sudah pakai perawatan kan nggak perlu pakai
Jadi ini fungsinya untuk foundation juga. Jadi supaya kulitnya itu nggak pucat. Belum kelar, si Mbak E juga netesin bahan tambahan lain yang kayaknya biar ada efek glowing. Itu apa lagi mbak? Ini mas, minyak zaitun. Fungsinya kan supaya kulitnya itu tetap lembab. Soalnya kan sekarang kan orang-orang yang ini kan pada kerja kantoran, kena AC ya kan. Jadi biar nggak kering. Kalau kita berkeringat ini jadi lebih kayak glowing gitu di kulit. Kalau modelannya gini, tandanya krim wajah yang dibuatnya udah selesai dan tinggal dikemas dalam paket 10 graman. Meracik skincare biasanya nggak dibikin sekaligus banyak, memang terlihat melelahkan, harus bolak-balik. Tapi katanya mending gini biar takarannya konsisten. Kalau udah kelar semua, tinggal pasang stiker buat pembeda mana yang krim pagi dan mana yang krim malam. Kerjaan yang nggak ngeluarin banyak keringat dari awal sampai akhir produksi. Mahal nggak sih harganya? Aku biasanya kalau gini tuh mas jualnya itu satu paket. Satu paketnya itu 100.000. Satu paket tuh artinya Iya. dua item ini ya? Dua item ini krim malam sama krim pagi. Tapi lumayan juga harganya mbak ya? Iya mas, soalnya kan bahan-bahannya juga naik semua mas. Kalau kita jual murah malah orang-orang curiga. Ini kok nggak dikasih ini sih mbak, label gitu? Mas nggak usah mas, gini aja kan orang-orang sudah tahu. Aku kan sudah di dunia lapangan ini kan sudah hampir 5 tahun. Sebenarnya kita masih kepikiran sama cairan yang dipakai. Sebenarnya ini cairan apaan ya? Pas coba ditetesin ke tanah, astaga, langsung keluar gelembung udara sob. Tanah kayak mendidih gitu. Di tanah aja reaksinya kayak gitu. Gimana kalau diolesin ke kulit wajah yang lebih sensitif? Serem abis ini mah. Lah terus cairan apa dong itu? Bahaya kah? Ibu memakai produk yang tidak aman tadi ya. Karena salah satu efeknya adalah membuat skin barrier kulit kita rusak. Jadinya akhirnya tekstur kulitnya juga tidak bagus. Karena sudah curiga beberapa waktu sebelumnya, sebenarnya kami sudah kuntit pergerakannya. Salah satu yang bikin kaget pas doi tahu-tahu masuk ke toko bahan kimia. Ini jelas cairan yang dibeli sama dengan saat proses ngeracik skincare, karena bentuk jerigen besar kecilnya mirip. Bukan cuma satu toko kimia aja, toko kimia lain juga disambangi. Jadi ingat sama omongan si Mbak E soal ini. Pemutihnya itu jenisnya apa mbak bahannya? Waduh kurang tahu, pokoknya dari kimia kok mas. Makin klop kan jadinya? Pas dicek lebih seksama, ternyata tulisan HQ itu artinya adalah hidroquinon. Sebuah senyawa kimia yang tidak dianjurkan dalam campuran kosmetik karena termasuk bahan berbahaya. Meski masuk dalam kategori bahan kimia berbahaya dalam skincare yang dibuatnya, tetap aja barang ini laku dijual. Bahkan di saat semuanya telah selesai diracik, sudah ada buyer langganan yang ambil langsung ke rumahnya. Lumayan banyak krim yang dibeli, terdiri dari paket krim malam dan krim pagi. Itu tadi reseller ya mbak ya? Iya itu tadi mas, reseller saya sudah lama. Hampir 3 bulanan lah. Tapi lumayan sering mbak mereka itu? Lumayan sering mas, pengambilannya kan biasanya ini 1 minggu sekali. Infonya, reseller tadi jualnya lewat online. Dari sini kami coba mainkan lobby-lobby tambahan biar bisa masuk ke mereka. Berdasar hasil pantauan, kayaknya lagi persiapan packing barang buat kirim pesanan konsumen via online nih. Yuk kita gali lebih jauh apa yang lagi mereka rancang. Ini malam ini ada berapa mbak yang di packing mbak? Ada 8 pesanan, ini masih saya buat 5 pesanan. Mas 3 lagi. Sekali pesan berapa banyak tuh mbak? Saya biasanya seminggu itu sampai 20 paket krim gini tiap minggu pesanannya. Oh rame juga berarti ya mbak, banyak ya? Iya, karena kan reseller juga ada minimal pemesanan.
20 ini saya pasti habis. Ini satu paket jual ini tuh 130. 130. Oh, 2 ya? Iya, satu paket krim malam sama krim pagi. Kalau ambil di isi botolnya berapa ini, Mbak? Ini saya pokoknya ngambil untungnya ini, saya tambahin 20.000. Cukup ramai juga yang pesan skincare via online. Malam ini aja, si mbaknya dapat orderan 8 paket yang siap dikirim esok hari. Skincare memang sangat terkait dengan kecantikan kulit wanita. Ambisi mendapatkan kulit wajah yang bersih, glowing secara instan, justru bisa jadi bahaya. Dwi Sulistiowati salah satunya. Kini ia hanya bisa pasrah, merasakan dampak yang tak diinginkan pada wajahnya. Untuk mengetahui seberapa parah kerusakan kulit wajah yang dideritanya, ia datang ke klinik kecantikan profesional untuk berkonsultasi langsung dengan dokter kecantikan. Menggunakan alat modern pendeteksi kondisi kesehatan kulit, wajahnya mulai dianalisis. Hasilnya, ada beberapa permasalahan kulit wajah yang harus mendapatkan penanganan serius. Jadi Bu, ini setelah dianalisa ya, di skin check, kita bisa lihat ya di tekstur kulitnya Ibu, ini teksturnya sudah mulai tidak sehat lagi ya. Jadi di sini sudah ada keterangan bahwa harus di repair, artinya Ibu harus dirawat ya. Tekstur kulitnya mulai tidak halus. Ini juga salah satu akibat dari Ibu memakai produk yang tidak aman tadi ya. Karena salah satu efeknya adalah membuat skin barrier kulit kita rusak. Jadinya akhirnya tekstur kulitnya juga tidak bagus ya, seperti yang terlihat ini. Kemudian gambar ini terlihat Ibu kan merasakan merah, perih, gatal, berarti ada iritasi di area tersebut. Nah, kelihatan di wajah Ibu, di area dahi, pipi kanan kiri, ini ada hiperemi. Hiperemi itu adalah kemerahan di kulit karena iritasi yang berlebih. Sesuai dengan wajah Ibu yang kemerahan di area dahi, pipi kanan kiri, terlihat juga di sini. Dan ini butuh dirawat, diperbaiki lagi supaya tidak merah. Ya, terlihat di alat ini menganalisa Ibu harus di repair ini. Efek samping akibat penggunaan skincare abal-abal nyata terlihat. Jadi rata-rata mereka memakai produk skincare yang mengandung bahan berbahaya. Salah satunya yang jelas dilarang adalah merkuri. Selain merkuri ada beberapa bahan yang memang tidak boleh ada ya di dalam kosmetik. Salah satunya hidroquinon. Nah, hidroquinon ini memang di dalam kosmetik ya itu tidak boleh, tetapi dalam obat boleh diresepkan oleh dokter. Jadi pasien harus konsultasi langsung karena memang hidroquinon ini adalah obat yang bisa dipakai untuk kasus-kasus tertentu. Contohnya flek. Karena perawatan itu tergantung dengan jenis kulitnya. Jenis kulit kita ada berminyak, kering, kombinasi itu berbeda. Perawatan dan treatmentnya biasanya dia iritasi di kulit, kemerahan, kemudian perih, lalu merah, bengkak sampai kulitnya kadang-kadang gatal, itu bisa terjadi. Kemudian yang jangka panjang itu bisa merusak skin barrier. Skin barrier itu pelindung kulit kita. Jadi kalau itu sudah rusak ya kulit kita akan lebih sensitif, kering, tidak lembab lagi ya. Yang terakhir yang paling berbahaya ini pemakaian krim-krim yang mengandung merkuri itu bisa menyebabkan kanker kulit. Fakta masih beredar skincare abal-abal dijual di pasaran, BPOM pun ikut bersuara. 4 tahun terakhir kami menangani 8 perkara ya terkait kosmetik yang ilegal. Jadi untuk produknya itu sebanyak 1097 item ya dengan jumlah piecesnya 360.000 sekian pieces. Produk ini tidak memiliki izin edar ya, tidak memiliki izin edar BPOM sehingga kami pun juga tidak bisa menjamin ya keamanan mutu, kemudian kemanfaatannya. Ternyata setelah kami lakukan pengujian, di situ kita temukan bahan berbahaya seperti merkuri ya. Itu banyak sekali yang ditambahkan di situ. Hidroquinon juga termasuk salah satu senyawa kimia ya yang ditambahkan ke dalam kosmetik untuk mengambil manfaatnya tadi ya supaya dia bisa instan untuk kulitnya lebih putih. Kami melakukan pengawasan namanya post market. Jadi pengawasan post market itu petugas kami melakukan sampling ya, kemudian mendatangi sarana produksinya juga, melakukan inspeksi sarana produksinya untuk kami cek juga kira-kira
sarana produksinya itu masih sesuai nggak cara memproduksi kosmetiknya ini dengan baik. Kami akan uji di kantor kami, di pengujian kami ada, nanti akan kami kami trace ya, kami tracing kira-kira mengandung bahan berbahaya tadi untuk kami coba uji. Nah, kira-kira nanti akan kami temukan di sana bahan kimia apa atau bahan berbahaya apa yang ditambahkan di situ. Jadi udah tahu kan risikonya gimana? Makanya jangan cuma ngejar murahnya, apalagi tergiur hasil instan. Karena buat dapetin kulit wajah yang cantik, ada stepnya dan butuh kesabaran. Oke, Booster Investigasi kami akhiri. Saya Joy Astro. Thanks for watching. I'll see you around.